Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak ibu soleh solehah, kaifahalukum? Jawabannya alhamdulillah ana bil khair. Baik anak-anak ibu, semoga anak-anak ibu selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah, dan selalu bersemangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Ibu yakin anak-anak ibu tadi pagi sudah sholat subuh, sudah sholat duha, sudah sarapan, dan insya Allah sudah membantu orang tua ya membersihkan tempat tidur habis tidur tadi. Nah, baik anak-anak ibu, tadi sudah belajar bahasa Arab. Sekarang kita melanjutkan belajar agama ya, pelajaran agama kita, yaitu sebelum belajar kita buka dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zikni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan petinggilah pemahamanku. Amin. Semoga anak-anak ibu selalu dilapangkan hatinya oleh Allah dan selalu menurut kepada kedua orang tuanya. Kalau orang tuanya berbicara atau menasihatinya, pasti anak-anak ibu yang soleh solehah pasti mendengarkan kedua orang tuanya. Karena anak-anak asidiki adalah anak-anak yang patuh, jujur, pemaaf, saling menolong ya satu sama lain, dan selalu berperilaku terpuji. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak ibu, kita melanjutkan pembelajaran kita, yaitu agama, tentang pembelajaran 5. Pelajaran 5 yaitu tentang hidup bersih dan suci. Pelajaran 5 tentang hidup bersih dan suci. Anak-anak ibu boleh lihat buku ininya ya. Boleh lihat bukunya. Nih, pembelajaran 5 tentang hidup bersih dan suci. Anak-anak ibu boleh mengamati ini. Mengamati setiap muslim sebelum melaksanakan sholat, kita harus bersih dan suci. Bersih dari najis, bersih dari hadas, bersih. Semuanya harus kita bersihkan sebelum memulai sholat. Ya, semuanya harus bersihkan sebelum memulai sholat. Kalau kita habis lari-lari, main di luar rumah, main sepeda, main peta umpet bersama teman-teman kita, nyampe di rumah, badan kita sudah bau, udah kotor. Apa yang harus kita lakukan agar badan kita bersih? Kita harus mandi ya. Mandi salah satu cara untuk membersihkan diri. Ya, kita lanjutkan ya. Ini nih, perhatikan seperti Ibu bilang tadi. Amati 2 peristiwa gambar itu. Nah, coba anak-anak ibu nih, ini adalah anak-anak lagi bermain di halaman atau di lapangan. Dia bermain, habis bermain dia lakukan habis main, kemudian dia pulang ke rumah. Apa yang harus dilakukannya? Nih, harus dilakukan, dia pergi mandi. Untuk membersihkan apa? Untuk membersihkan dirinya. Nah ya, ini cara membersihkan dirinya. Anak-anak ibu, kapan kamu harus menjaga kebersihan? Di mana saja kebersihan itu harus kita jaga. Apa yang harus kamu lakukan sebelum sholat? Mari kita mencari tahu jawabannya. Ya, sebelum sholat ya. Kalau ini caranya habis bermain, untuk membersihkan diri dengan cara mandi. Mandinya menggunakan apa? Nah, nanti kita pelajari. Kita lanjut ya. Kita lanjutkan. Nah, yang pertama adalah arti bersuci. Arti bersuci itu apa? Bersuci artinya yaitu membersihkan diri ya. Bersuci juga disebut dengan toharah. Toharah apa Bu? Toharah itu artinya bersuci. Bersuci dari apa? Arti bersuci membersihkan diri dari kotoran dan najis. Jadi orang Islam harus menjaga kesucian badan, pakaian, sucian rumah, dan barang-barang yang ada di dalam rumah. Jadi bersuci berarti menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan itu bersuci. Kalau kita bersih, kita juga
sehat. Jadi bersih pangkal sehat. Orang yang suci akan selalu sehat. Orang yang jorok sering dapat penyakit, gatal-gatal. Mandinya kadang tidak mandi, malamnya gatal-gatal. Akibat apa? Akibat tidak menjaga kebersihan diri. Nah, bersuci itu ada dua macam, yaitu bersuci dari hadas dan bersuci dari najis. Bersuci dari hadas dengan cara apa yang harus kita lakukan? Dengan cara mandi. Bersuci itu untuk menghilangkan hadas, ya, menghilangkan hadas kecil. Kalau berwudu untuk menghilangkan hadas kecil dan mandi untuk menghilangkan hadas besar. Nah, wudu dan mandi kita menggunakan air yang bersih. Najis, sekarang najis itu ada 3 macam. Ada namanya najis ringan, ada namanya najis sedang, ada namanya najis berat. Bu, najis itu apa? Najis itu adalah kotoran yang menyebabkan orang tidak suci. Contoh najis ringan apa? Air kencing bayi. Ini bayinya bayi laki-laki. Bagaimana Bu cara membersihkannya? Nah, kalau air kencing bayi ini cara membersihkannya dengan cara mengambil air kemudian diceprekkan ke tempat yang kena najis, itu hilang najisnya. Kalau najis sedang bagaimana Bu cara membersihkannya? Najis sedang cara membersihkannya seperti najis sedang itu kotoran hewan ya, dengan cara membersihkan dengan pakai sabun. Kalau udah hilang warna dan baunya sudah suci dia, sudah bersih dia. Yang ketiga ada najis berat. Najis berat seperti apa? Najis berat tuh air di liur anjing ya. Kalau kain kita, barang kita terkena dengan najis berat ini, cara membersihkannya bagaimana? Cara membersihkannya 6 kali dengan sabun. Dengan sudah kita bersihkan pakai sabun, pakai sunlight, sudah mama lemon segala macam sudah bersihkan. Terakhir kita bersihkan dengan tanah. Kita gosokkan tanah ke yang kena najis. Barulah najis itu akan hilang. Itu bahayanya najis berat. Harus hati-hati kita kalau kena kalau kena barang-barang kita atau kain kita atau peralatan kita kena najis berat ini. Jadi najis itu terbagi menjadi berapa nak tadi? Terbagi menjadi 3. Najis berat, najis ringan, najis sedang, dan najis berat. Nah, apa contohnya najis ringan? Air kencing bayi laki-laki. Apa contohnya najis sedang? Yaitu kotoran hewan. Apa saja kotoran hewan? Kotor hewan apa saja, maupun ayam, apalagi yang ada di rumah, kambing. Nah, itu segala macam dari kotoran hewan. Kemudian yang berat air liur anjing. Jadi memang hati-hati nian ya nak untuk menjaga kesucian kita. Nah, coba lihat nih alat bersuci. Apa saja alat bersuci? Alat bersuci, coba antum perhatikan nih alat bersucinya. Apa alat bersucinya? Air ya. Air yang bagaimana? Air yang bersih. Alat suci adalah air. Air untuk membersihkan. Nah, untuk bersuci. Nih, airnya air apa saja Bu? Air apa saja. Boleh air sumur, air laut, air sungai, air ledeng, air hujan, air mata air salju yang sudah mencair. Bagaimana jika tidak ada air satupun, kekeringan, alhamdulillah ya, semoga kita tidak kekeringan. Nah, bagaimana kalau tidak ada air Bu? Bagaimana kita bersuci? Dengan cara bersucinya kalau najis dan kalau hadas, kita bersucinya dengan cara ini, menggunakan benda yang keras seperti tisu, batu ya, atau daun-daunan. Boleh kita bersuci kalau tidak ada air. Kalau berwudunya lain lagi. Kalau berwudu, kalau air tidak ada, kita boleh bertayamum. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya kalau tayamum ya. Sekarang kita bahas tentang alat bersuci dulu. Alat bersuci apa saja tadi? Ada air. Airnya air apa? Air yang
bersih. Air yang bersih tuh contohnya air yang bersih ya, air sumur, laut, air sungai, air ledeng, air hujan, air mata air, dan air salju apabila telah mencair. Nah, kita lanjutkan. Nih, alat bersuci. Nanti anak-anak ibu ada tugasnya nih, sedikit nih, alat bersuci dan bagaimana cara mencucikannya. Ya, tugasnya itu. Nah, sekarang ya tata cara bersuci. Nah, bagaimana cara kita bersuci? Nah, ada cara-cara bersuci. Yang pertama itu cara bersucinya mandi. Bagaimana kalau antum mandi di rumah? Bagaimana cara bersucinya? Apa yang harus disiapkan? Harus menyiapkan apa dulu untuk sebelum kita mandi? Kita harus pastikan dulu ada air dak, airnya bersih dak, kita pastikan dulu. Ada sabun, ada sampo. Bagaimana caranya? Menggosok, disiram badannya, gosok-gosokkan sabun ke seluruh badannya, digosok-gosok, kemudian rambutnya dikasih sampo, dibersihkan, dibilas, digaruk-garuk kepalanya, kemudian bilas dengan air yang bersih. Pastikan badan antum segar, pastikan kuku-kukunya, sela-sela kakinya bersih. Itu kalau mandi. Yang kedua, istinja. Nah, istinja itu apa? Istinja adalah bersuci dari buang. Setelah istinja itu bersuci setelah buang air kecil ataupun buang air besar. Bagaimana cara antum bersucinya? Nah, kalau habis antum BAK atau BAB, dibersihkan, dipakai tangan kiri, menggunakan tangan kiri, tangan kanan dengan gayung. Kalau di sekolah kita, kalau anak-anak ibu sekolah, biasanya ibu ajarkan kalau di sekolah, ibu pegangin tangannya, cara mensucikannya. Nah, dibersihkan pakai sabun. Setelah selesai udah pasti bersih, tidak bau lagi, tidak kecium baunya. Nah, tangannya dicuci pakai sabun. Ya, insya Allah anak-anak ibu bisa ya. Nah, ini sekarang nih membiasakan hidup bersih. Ini rumah nih, membiasakan hidup bersih. Apa saja yang harus dibiasakan hidup bersih itu? Apa saja membiasakan hidup bersih? Membiasakan yang pertama bersih badan kita. Pastikan badan anak-anak ibu harus bersih. Rajin mandi 2 kali sehari. Jangan lupa menggosok gigi. Jangan sampai anak-anak ibu habis mandi lupa menggosok gigi. Mandinya 2 kali sehari, pagi dan sore hari. Jangan lupa menggosok gigi. Ya, itu ada nyanyinya ya. Kemudian biasakan memotong kuku. Kalau kukunya sudah panjang, sudah panjang kukunya, hitam lagi, ada apa tuh dalam kukunya? Jadi harus dibiasakan setidaknya 1 minggu sekali harus memotong kuku. Kalau tidak bisa, minta tolong sama orang tuanya untuk bantu memotong kuku. Yang kedua, apa yang harus dibersihkan? Membiasakan hidup bersih. Yang kedua, bersih pakaian. Jangan pakaian itu 4 kali masih dipakai, udah bau masih dipakai, tidak boleh ya. Pakaian kotor harus dicuci, jangan ditumbuk banyak-banyak di kamar, nanti nanti nyamuk banyak, kemudian juga berbau. Jadi pakaian kita dicucilah pakai apa nih? Pakai apa dia mencuci? Pakai sabun. Cucinya pakai sabun, dikucek-kucek, dibilas. Kalau sekarang udah ada mesin cuci ya, bisa anak-anak ibu untuk belajar mencuci. Dari kelas 1 ini udah biasa membantu orang tuanya agar nanti besar tidak canggung. Nah, tidak bisa, tidak boleh bilang tidak bisa, harus berusaha. Setidaknya anak ibu itu cucilah kaos kakinya 1. Nah, minta diajarkan sama orang tua ya di rumah ya untuk mencuci pakaian sendiri. Kalau anak perempuan setidaknya bisa mencuci jilbabnya. Perhatikan orang tuanya mencuci pakaiannya. Setelah itu anak-anak ibu juga lakukan. Kami udah bisa mencuci pakaian. Oke ya, lanjut. Bersihkan barang-barang ya, bersih barangnya harus jaga kebersihannya nih. Perhatikan nih barang-barangnya, ada ndak berantakan bukunya nih? Tidak ya.
alat makannya harus bersih, air minum juga harus bersih. Kemudian buku pelajaran rapi, alat tulis harus tertata dengan rapi. Masya Allah, perhatikan nih betapa begitunya Allah memberikan kita kenikmatan, sehingga dari hal-hal yang kecil juga diperhatikan agar kita menjadi hidupnya menjadi teratur. Kemudian ini meja belajarnya harus bersih. Ada enggak meja belajarnya berserakan di sini? Tidak ada kan? Nah, tasnya juga harus rapi, sepatunya juga harus ditaruh di tempatnya. Atau anak-anak ibu nih yang biasanya contoh di rumah cuma sendirian, anaknya satu-satunya, walaupun anaknya satu tapi harus bisa menjadi contoh bagi yang lain. Pulang sekolah, contoh balik sekolah, pulang sekolah, apakah tasnya dilempar? Tidak, tasnya ditaruh di tempatnya. Sepatunya taruh di mana? Di rak sepatu. Apalagi yang harus dibersihkan? Bersihkan tempat. Kalau kita tidur, ya tempat tidur kita harus dibersihkan, ya. Kalau tidur, bersihkan tempat tidurnya. Sebelum tidur, bersihkan dulu tempat. Kamar di rumah harus selalu disapu. Nah, dalam rumahnya harus selalu disapu. Kamar yang tempat kita berbaring, tempat kita ini harus selalu disapu. Sampahnya dibuang. Jadi dirapikan, sucikan tempat sholat dari segala najis. Rumah harus dijaga kebersihannya. Menyapu lantai, halaman setiap hari. Jangan membuang sampah sembarangan. Buanglah sampah di mana? Buangnya sampah di tempat sampah. Semoga anak-anak ibu dengan belajar agama ini, hidup bersih dan sehat ini, berusaha untuk menjadi anak yang selalu hidup bersih. Apa membiasakan? Terbiasa membersihkan badannya, pakaiannya, barang-barangnya, kemudian tempatnya. Nah, tempat tidurnya ya harus bersih, anak. Nah, ini satu bab ini anak-anak ibu harus membersihkannya. Kemudian lanjut nih, apa nih yang kita pelajari dari yang pertama tadi? Nah, harus kita pelajari yang pertama ya. Ini namanya kusalah, hatinya ringkasannya ya. Yang pertama, bersuci. Apa bersuci itu disebut juga dengan toharah, atau toharah disebut juga dengan bersuci. Ya, yang kedua, bersuci artinya membersihkan diri dari kotoran atau najis. Kemudian alat bersuci apa? Yaitu air yang bersih. Airnya banyak tadi itu. Ada air apa tadi? Ada air hujan, air laut, air sungai, air embun. Dah macam-macam ya. Kemudian yang ketiga, yang keempat, kotoran berupa hadas dan najis. Jadi kotoran itu dapat berupa hadas dan najis. Najis terbagi tiga, najis ringan, najis sedang, najis berat. Jadi anak-anak ibu sudah ingat ya, najis ringan itu apa, najis sedang itu apa. Apa tadi najis ringan? Air, contohnya kencing bayi laki-laki. Najis sedang yaitu kotoran hewan. Najis berat yaitu air liur anjing. Jadi hati-hati yang memelihara anjing, orang tuanya di rumah ya, bapaknya melihara anjing di rumahnya, harus hati-hati jangan sampai terkena air liurnya, karena akan susah untuk membersihkannya. Kemudian yang keenam, terkena najis harus segera dibersihkan hingga hilang bau dan warnanya. Kalau masih terbau, ulang lagi cucinya ya. Kemudian yang ketujuh, anak Islam harus menjaga dan mencintai kebersihan. Kebersihan itu sebagian dari iman. Jadi anak-anak yang bersih harus sehat. Jadi kalau kita bersih, nah ini bersih itu pangkal sehat. Jagalah kebersihan badan dengan cara mandi rutin berapa kali sehari? Mandinya 2 kali sehari, pagi dan sore hari. Nah, ke-10-nya kesucian badan berguna untuk menjaga kesehatan. Nah, semoga anak-anak ibu bisa memahami apa yang ibu sampaikan. Semoga Allah mudahkan kita dalam belajar, Allah tinggikan pemahaman kita. Ya, untuk itu ibu tutup dulu pelajaran agama hari ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirobbilalamin.
Doa kepertu majlis, subhanaka wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dah, kita tutup ya. Nah, Ibu ucapkan terima kasih kepada ayah bunda yang sudah menampingi anak-anaknya di rumah. Terima kasih juga kepada anak-anak Ibu yang senantiasa bersabar belajar di rumah. Semoga Allah cepat pertemukan kita belajar lagi di sekolah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.